Nah, untuk itu hari ini karena memang judul aslinya yang diminta adalah mengenal watak, maka saya akan menyampaikan, memberikan informasi yang lebih detail lagi. Ya. Baik. Namun sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut seminar saya tentu sudah mulai tahu jenis wataknya ya, baik yang secara dibagi 3 besar maupun yang lebih detailnya. Ya. Namun buat Bapak Ibu guru atau ayah bunda yang baru pertama kali mau tes wataknya ya, punten karena hari ini waktu tidak banyak maka ya saya memberikan sebuah tes watak yang disebut tes watak cepat ya. Apa tuh Bu Aisyah? Ya. Seandainya ya sekolah kita ini SD Islamic Village Kelapa II Tangerang ya, ini mau membuat pentas teater, katakanlah bukan online ya, pokoknya yang memang tatap wajah ya. Nah, sekarang ayah bunda, saya kasih beberapa pilihan, Anda jawab cepat untuk memilih mau jadi apa. Ya. Karena kalau kita mau mendeteksi watak anak, harus deteksi diri sendiri. Ya. Nanti juga saya minta tolong bantuannya Bu Sari, Pak Ghazali sebagai contoh soal, boleh ya Bu? Ya, oke. Baik, sekarang ya, seandainya sekolah ini mau bikin pentas teater, ya, ada 4 pilihan sebagai penonton, penulis skenario, sutradara atau artis atau aktor atau pemainnya. Ya, ayah bunda, bapak ibu guru, pilih satu di antara 4 ini. Ya, pilih satu di antara 4 ini. Oke, sudah dapat? Ya, kita nggak perlu timbang-timbang lebih dalam ya. Kalau bingung, coba ingat-ingat seandainya teater ini ya dibuat pada saat kita masih SD, kira-kira yang mana nih? Ingat semuanya bagus, ya. Percuma teater dibentuk kalau nggak ada penonton kan? Gitu. Oke, sudah? Ya, kalau Anda sudah memilih satu dengan cepat ya. Kalau ragu ingat waktu masih lebih muda umurnya, oke? Karena kalau usia-usia kayak gini sudah banyak bentukannya tadi, ya watak pembelajarannya sudah mulai banyak, oke? Nah baik, ya dari 4 pilihan tadi Anda memilih satu, itu ya kemungkinan besar adalah watak dominan Anda masing-masing. Saya katakan kemungkinan besar karena ini kuis cepat. Ya, kuis cepat itu akuratnya memang cuma 80-85%. Beda dengan kalau foto aura atau nanti teman-teman psikolog yang membuat tes watak yang bisa lebih lama sekitar sejam 2 jam. Ya. Tapi ini tes cepat. 80-85% tuh akuratnya udah bagus, ya. Oke, sudah pilih? Baik. Nah, sekarang tadi dari 4 sudah pilih satu. Saya minta pilih satu lagi. Ya, tadi kan sisa 3 jadinya, pilih satu lagi. Artinya, ya ada 4 pilihan ini Anda pilih 2. Oke, iya, Bu Sari punten boleh di unmute dulu suaranya. Saya boleh minta contoh nih Bu Sari. Bu Sari punten, Bu Sari tadi pilih yang mana gitu. Boleh mungkin host unmute kan mic-nya Bu Sari. Tolong Bu Sari dibuka mic-nya Bu. Ibu, wah ketutup lagi Bu. Iya baik, oke. Kalau ada 4 ini. Ibu diajak main teater, Ibu pilih mana yang pertama? Jadi sutradara. Oke, sutradara. Oke. Pilihan kedua? Ya Bu, apalagi kalau ini mikirnya waktu Ibu masih muda ya, waktu masih SD ya, bukan yang sekarang. Sutradara dan apa Bu? Ayo cepat. Oh harus 2 ya? Harus 2, kan tadi udah dibilang, watak tuh 2, satu turunan ayah, satu turunan ibu. Ya. Oke, pilih apa satu lagi Bu? Skenario. Penulis skenario. Oke. Kalau lihat wajahnya sih mirip Bu, bener Bu. Pak Ghazali, masih adakah Pak Ghazali? Mirip apa nih? Saya aktor. Pak Ghazali, ya udah kelihatan Pak dari tadi wajahnya saya sudah lihat. Bapak pilih aktor. Oke, yang pilihan kedua. Penonton. Oke, good. Ini akuratnya udah tinggi banget ini. Ya, oke. Dan kedua penulis skenario. Kemudian Pak Ghazali memilih aktor dan penonton. Ya,
keren, sip. Itu kalau saya menganalisa dari wajah, dari tadi kan saya liatin wajah. Saya kalau seminar itu di awal pasti saya liatin wajah-wajahnya peserta-peserta, karena tali silaturahim mulai terbuka itu. Ya, sambil lihat. Cuman yang nggak ada fotonya, yang nggak ada terbuka. Nah, kalau orang pilih penonton, ya, itu bahasa psikologi kepribadian namanya pragmatis. Hasratnya orang damai. Betul Pak Ghazali? Dan memang senang mengamati. Orangnya damai, ya, nggak mau konflik. Pokoknya peace, damai. Paritalis, orang yang pilih penonton itu kemungkinan besar hasratnya damai. Ya. Nah sekarang, yang pilih penulis skenario, kita sering sebutnya melankolis. Hasratnya sempurna. Dan selalu ya, dengan detil, mendalam, ya, pokoknya kecil-kecil yang dipikirin itu, ya, dan mikir terus, pemikir. Semua orang berpikir, tapi watak melankolis lebih mikir lagi. Oke? Nah sekarang, tadi kalau yang pilih sutradara, ini sering disebut dalam psikologi kepribadian koleris. Hasratnya mengatur dan pelaku, senang kerja. Betul Bu Sari? Ya. Dan Ibu mau cepat. Ibu senang ngatur, mau cepat, ya, dan juga mau perfect. Nah, itu yang ada. Yang ada di dalam program kemungkinan besar. Saya katakan kemungkinan besar. Makanya saya perlu 2 contoh, Ibu moderator dan Pak Ghazali selaku MC. Jadi saya mau ya contoh, ya, supaya ibu-ibu yang mendengarkannya, karena saya nggak kelihatan nih siapa aja yang hadir karena masih banyak yang tutup, ya. Jadi sudah bisa paham, oh kayak gini maksudnya, ya. Dan tadi siapapun dari Anda, termasuk Pak Ghazali tadi pilih artis atau aktor, Anda orang yang disebut dalam psikologi kepribadian sanguinis. Hasratnya gembira, ciri khasnya pembicara. Oke, nah. Jadi kalau tadi masing-masing tadi pilih 2, itu kita tinggal lihat aja. Tadi Ibu Sari sudah pilih sebagai sutradara dan penulis skenario. Berarti hasrat Bu Sari selama ini, ya, sadar atau nggak sadar, Ibu Sari senang mengatur dan juga cenderung mau perfect, sempurna. Ya. Kemudian Pak Ghazali tadi pilihan pertamanya adalah artis dan penonton, ya. Sadar nggak sadar selama ini, ya, seluruh pola pikir, perilaku dan sebagainya Pak Ghazali orang yang hasratnya, ya, gembira dan damai. Terasa gitu Pak? Saya harus konfirmasi nih supaya nanti. Nah ini kalau kerjasama cocok banget ini sudah. Bu Sari yang jalur ini, Pak Ghazali jalur ini nih, ya. Nanti Bu Sari yang panik duluan, nanti Pak Ghazali bilang udah tenang aja, ya. Nggak bisa gitu dong, harusnya gini, udah tenang aja. Tapi nanti sekali lagi setiap watak itu bagus, ya. Ada jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya, ya. Nah kalau watak ini mungkin jalan kefasikannya karena terlalu santai, maka nanti watak yang sebelahnya ini akan, ya, mendorong dia, ayo dong cepetan, santai lagi, ayo cepetan, iya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini semua, ya, kalau mana tadi, ya, bila Bapak Ibu ada yang memilih justru pilihan pertamanya penonton dan pilihan keduanya penulis skenario, atau kebalikannya, pilihan pertama penulis skenario, pilihan keduanya penonton, ya, saat ini, ya, nanti baru kita coba cek, ya. Berarti Anda itu yang dikategorikan namanya introvert. Introvert ini punya ciri khas orangnya lembut, ya. Seneng apa-apa itu lebih seneng sendiri, lebih seneng di dalam rumah, gitu, ya. Terpulihkan energinya kalau sendiri, gitu.
Ya, sesekali belajar untuk ya bersosialisasi. Tapi kalau boleh milih 7 hari ada di rumah, itu bisa pilihannya introvert ini. Oke, nah apabila Anda tadi pada saat kuis cepat memilih sutradara, pilihan pertama dan pilihan keduanya artis, atau pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya sutradara, berarti Anda yang kategori watak ekstrovert. Ekstrovert. Ya. Jadi kelihatan ya, makanya cenderung nampaknya ceplas-ceplos gitu ya. Kemudian juga orang yang lebih senang ketemu orang di luar rumah atau orang baru gitu. Dan punya energi kalau ya bekerja dalam bentuk tim. Nah ini ekstrovert. Makanya pandemi sekarang ini orang-orang ekstrovert termasuk anak-anak yang ekstrovert itu sudah mulai bosan kalau di rumah terus. Ya. Tapi kalau yang introvert itu malah lebih senang ini. Alhamdulillah pandemi jadi gua di rumah ini. Ya. Sekarang yang kayak Bu Sari dan Pak Gozali, yang manakah itu? Ya. Kalau yang pilihannya atas bawah atau bawah atas dan dia sejajar ya, dia sejajar, ini yang disebut ambivert. Ya, ambivert. Kadang senang di rumah, kadang senang di luar, begitu nggak Bu Sari? Iya. Atau Pak Gozali, ya, tergantung mood. Tergantung sikon. Betul. Ya? Jadi ya kalau lagi pandemi gini kata orang ambivert ya di rumah hayu, udah mulai tatap muka hayu, gitu. Oh, udah bosan keluar Bu. Iya, udah bosan keluar sebentar masuk lagi rumah gitu ya. Kalau ini ekstrovert, kalau seminggu 7 hari ini bisa kalau mau ngikutin watak asli 7 harinya di luar. Ini nih yang ini. Tapi karena pandemi ya mau nggak mau jadi ditahan-tahan kakinya. Ya paling nggak 4 hari lah. 4 hari 5 hari di luar, selebihnya di rumah ya. Yang di bawah, yang introvert, kalau mau ngikutin dia punya keinginan atau hasrat, itu pasti dalam 7 hari, ya dalam seminggu 7 hari maunya di rumah aja, nggak mau keluar-keluar. Ya. Hanya karena harus belajar sosialisasi dulu sebelum pandemi ya. Maka kan harus juga belajar keluar ya, tapi nggak bisa 7 hari di luar, bisa capek orang introvert ini di luar rumah terus. Nah, sekarang pandemi, makanya pandemi ini bagian introvert yang yes, alhamdulillah, giliran aku sekarang. Nah, ambivert ini yang separoh-separoh, 7 hari dibagi 2, 3 hari setengah, 3 hari setengah, 3,5 dalam rumah, 3,5 di luar rumah. Nah, inilah yang ambivert ya. Dan ini semua bagus. Ini semua baik, ya. Tapi ketahuilah bahwa ini semua memang ada kekuatan dan kelemahan. Bu Aisyah, kok saya tadi pilihnya artis, pilihan keduanya penulis skenario ya? Atau kebalik misalnya, pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya artis. Atau ada yang, Bu Aisyah saya kok tadi pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya sutradara ya? Atau kebalikannya, saya kok pilih pertama sutradara, pilih penonton ya? Ya. Watak silang ini sebetulnya ya di lobus parietalis ya dia tidak seperti itu. Itu pasti ada satu watak pengaruh watak ya pembelajaran. Misalnya anaknya ya watak aslinya sebetulnya sanguinis, tapi karena ibunya melankolis dari kecil diajarin ya rapi terus, maka anak tersebut berkembangnya merasa saya sanguinis tapi bisa juga kok melankolis. Jadi dia merasa bersilang. Ini capek loh. Ini kalau dalam teori watak itu disebutnya menggunakan topeng. Makanya capek. Ya. Walaupun sekali lagi kita bisa loh ya belajar semuanya. Tapi yang hari ini, siang hari ini yang kita mau cari adalah watak dasar. Jadi coba yang bersilang coba cek lagi barangkali. Bisa jadi Anda atas sama atas, bawah dengan bawah, atas bawah bisa tapi yang sejajar. Kalaupun Anda merasa saya beli penonton tapi saya juga ini kok ya pilih sutradara, bisa jadi Anda aslinya memang orang damai tapi anak pertama. Seperti saya. Gimana saya harus juga bisa ngatur. Ya itu juga capek gitu. Ya. Maka bisa jadi sebetulnya Anda yang kesini gitu ya. Sekali lagi, dalam perjalanan hidup kita memang kita perlu belajar watak yang bukan watak bawaan. Untuk apa? Supaya dia kafah, supaya dia betul-betul membentuk sebuah watak yang ya lengkap.
Tapi sekali lagi juga watak dasar lebih kuat. Ya. Nah, oke. Ini sudah sampai sini dulu nih konsepnya nih. Udah benar ya, Bu? Karena saya berharap selesai seminar ini ya semuanya sudah bisa mendeteksi watak sendiri. Dengan sudah bisa mendeteksi watak sendiri, insya Allah itu bisa mendeteksi watak anak-anak dan pasangan hidup. Bahkan watak ibu mertua bisa dideteksi, Bu. Ya. Nah, oke sekarang. Ya.